Hehe, ini mau ngapain Pak? Kita hari ini mau mengurus namanya dokumen Carnet. Apa tuh? Kalau orang mau keluar negeri pakai paspor kan. Oke. Nah ini mobil kalau mau keluar negeri, paspornya namanya Carnet. Carnet de Passau. Apa bentar. Jadi kalau misalkan kalian pengen keluar negeri naik mobil, kalian harus punya namanya Carnet mobil. Ya. Jadi mobil ini kita lagi ada di Senayan. Tepatnya kita mau ke kantor Ikatan Motor Indonesia atau IMI karena mau ngurusin ini buat overland. Ya, 38 dan 38 Pro Max. Dimana persyaratannya itu kalian bisa lihat langsung ya di websitenya IMI ya. Jadi nggak ada yang tutup-tutupin, semuanya itu jelas ya, clear, dan biaya segala macam juga ada di sini. Untuk lebih jelasnya, Mas Rifat Sungkar dari Ikatan Motor Indonesia akan menjelaskan tentang persyaratan Carnet de Passage. Oke, jadi seperti yang Ridwan bilang, bahwa mobil yang akan berangkat ke luar negeri itu bisa menggunakan fasilitas Carnet, CPD Carnet yang dikeluarkan oleh IMI. Nah, CPD Carnet itu sebetulnya apa? Kalau kita sebagai individu yang keluar negeri, kita pasti pakai paspor. CPD Carnet adalah paspornya mobil. CPD Carnet yang dikeluarkan oleh IMI ini valid untuk sekian puluh negara, cukup banyak, hampir bisa mengcover keliling dunia. Dan ketika kita mengeluarkan CPD Carnet, kita punya dua opsi, yaitu 10 lembar dan 25 lembar. 10 lembar dengan harga 4 juta rupiah, 25 lembar dengan harga 6 juta rupiah. Saran saya, ketika ingin bertravel ke luar negeri, lebih baik menggunakan yang 25 lembar. Karena kita nggak pernah tahu, bukan hanya berangkat, tetapi keberangkatan dan kepulangan itu udah menjadi 2 kali banyaknya negara yang mungkin tidak sesuai dengan kalkulasi kita di awal. Oke, untuk memohon CPD Carnet tentunya kita harus menggunakan kendaraan yang legalitasnya jelas, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada STNK dan BPKB, yang masih berlaku tentunya pajak kendaraan tersebut. CPD Carnet bisa berlaku sampai dengan 2 tahun, karena setelah 2 tahun kendaraan itu harus kembali ke Indonesia. Sebelum melakukan perjalanan, pemohon CPD Carnet juga diwajibkan untuk menaruh deposit sebesar 25% dari harga kendaraan. Deposit ini 100% akan kembali, dan deposit ini digunakan untuk keadaan emergency. Ini merupakan jaminan ketika terjadi sesuatu di luar negeri, maka ini adalah dana taktik yang akan mengatur bagaimana menyelesaikan masalah di negara tersebut. Jadi jaminan ini bukanlah dana yang hilang, tetapi pastinya akan kembali 100% ketika mobil tersebut kembali ke tanah air. Seperti apa CPD Carnet? Ini adalah form untuk pengajuan, dan form ini tentunya sesuai dengan data-data yang diperlukan, seperti nama yang sesuai paspor, alamat kontak yang sesuai dengan pemohon, lalu data pribadi sesuai juga dengan kendaraan yang ada. Biasanya di dalam CPD Carnet pun juga disertakan tentang nomor paspor, nomor SIM internasional, karena selama berkendara dipastikan juga si pengemudi telah memiliki SIM internasional. Di lembar kedua ada juga data kendaraan. Nah, data kendaraan ini juga penting sekali karena ingat, kita berkendara bersama CPD Carnet menggunakan nomor plat Indonesia, bukan menggunakan nomor plat negara tujuan. Jadi tentunya ketika kita masuk ke sebuah negara dan dilakukan pengecekan, tentunya legitimasi dari semua dokumen sudah harus lengkap karena kita membawa nama Indonesia di setiap perjalanan kita. Selain itu juga tentunya ada form yang harus ditandatangan. Nah, form deklarasi ini adalah form yang penting karena ini merupakan jaminan ketika seorang pemohon menginginkan CPD Carnet untuk diterbitkan. Terakhir, dokumen ini juga didukung dengan surat pernyataan. Surat pernyataan pemohon dan surat pernyataan kebenaran dari dokumen kendaraan. Ini merupakan surat jaminan yang akan ditaruh di IMI selama CPD Carnet tersebut berlaku. Ini merupakan contoh CPD Carnet yang sudah pernah diterbitkan. CPD Carnet kembali ke IMI ketika uang jaminan itu dicairkan. CPD Carnet ada yang 10 lembar dan 25 lembar, dan setiap kali digunakan, masing-masing negara yang dilewati akan mengisi form tersebut. Makanya penting sekali ketika ingin berkendara ke luar negeri, mobil tersebut harus memiliki CPD Carnet yang berlaku. Kalau tidak, mobil tersebut akan dianggap ilegal,
memasuki sebuah negara. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Om Rifat Sungkar, kami sudah mengurus dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Kami disambut oleh teman-teman dari Kantor Ikatan Motor Indonesia untuk mengurus administrasi lanjutan dan pengecekan fisik kendaraan. Ini formulir BPKB dan kawan-kawannya dari situ Mbak. Itu karnenya ya? Iya, karnetnya. Contoh karnenya. Oh, contohnya. Makanya kok bisa langsung jadi ya? Karena kalau di website itu 14 hari ya bilangnya. Prosedur maksimum 14 hari kerja. 14 hari kerja. Oh, berarti Sabtu Minggu libur kan? Iya, Sabtu Minggu. Berarti 2 minggu lebih, hampir 3 minggu lah ya. Iya. Boleh lihat Mbak ini? Ini karnenya ya? Iya, betul. Oke. Jadi karnenya bentuknya seperti ini. Terus, oh, jadi dalamnya tuh kayak ini ya, lembar-lembar gini ya? Iya. Oke. Jadi kayak paspor lah. Mm-mm. Itu paspornya mobil. Nanti yang disobek tuh yang mana Mbak? Yang disobek itu bagian sini. Sini sampai tengah sini, jadi yang atasnya ini akan disimpan sama CPD holder. Oke. Oh. Sebagai bukti kalau kendaraan sudah keluar masuk dari negara yang dituju. Berarti yang dicap itu cuma dokumennya aja ya? Betul. Mobilnya nggak dicap ya? Gimana cara Jangan ngecap? Pak. Tahu dia di stempel gitu kan? Dibuat stempelnya Pak. Iya, nggak tahu. Ya mungkin ada negara tertentu ditempelin stiker, bukan Oh, ada ya? dicap, ada. Ada ya? Oh, oke. Ini isinya yang 25 apa 10? Itu 10 lembar. 10 lembar ya. Oh, 10 lembar udah setebal ini. 25 lebih. Lebih tebal lagi. Oke. Yang penting nanti di mobil kalau memang tadi nanti pengurusannya sudah selesai, jangan sampai hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ini diletakkan di dashboard, di laci dashboard depan supaya tidak gerabak-gerubuk pada saat kalian memasuki perbatasan. Gitu loh. Dan memudahkan juga nanti harap dilengkapi nanti pada saat pengajuan, mungkin nanti dicek sama Mbak Patris. Ini perihal nomor rangka mobil, nomor mesin mobil dan sebagainya. Itu nanti juga difoto A4 dibagi 2 ya, supaya nanti sebagai lampiran administrasi dan juga nanti ditaruh di dalam sini ya. Enggak, kalau udah Udah di sini untuk udah data cukup. kita aja. Tapi ini kan buat ini nanti jaga-jaga. benar-benar paspor. Nah, Oke. Cuma kalau Mau CPD ditaruh. holder mau bawa sendiri untuk data-data pribadi nggak masalah. Mempermudah. Oke. Paspor segala diperlukan Mbak Patris? Paspor untuk Tadi prosedur fotokopinya aja kan? Fotokopinya Fotokopinya aja kan? Iya. Besok Semua mau ke Jepang fotokopinya soalnya. saja. Jadi fotokopi STNK mobil, terus kemudian ya tadi yang foto ya, terus kemudian ya pengendara maupun nanti penumpang supaya semuanya paling nggak ditaruh, diserahkan serahkan aja fotokopinya supaya nanti bisa diadministratifkan. Gitu karena nanti kan ada pengecekan. Kalau sampai terjadi sesuatu di luar itu kan nanti dari negara tersebut akan kontak ke ini untuk melakukan pengecekan apakah benar dan sebagainya. Gitu. Yang penting jangan sampai overdue stay-nya. Benar-benar kayak paspor berarti ya. Betul. Ini buat Karena kendaraan. ini berlakunya hanya 1 tahun. Oke. Sip. Oke, berarti nanti diterima dulu sama Mbak Patris, nanti diperiksa. Kalau ada yang kurang nanti akan dihubungi. Kalau memang sudah tidak ada nanti akan dihubungi juga untuk lebih ke administratif deposit dan sebagainya. Jadi sekarang kita tinggal Ini ditinggal dulu Oke. untuk Tinggal dicek dulu. validasinya. oke. Kemudian nanti mungkin setelah ini kita cek fisik mobil, Cek fisik mobil dulu biar ya. sekalian supaya nanti apa yang kurang bisa kita susulkan. Oke. Kemudian. Mobilnya di atas. Aman. Aman ya? Nanti kita cek ya. Let's go. Yuk. Inspeksi kendaraan sebenarnya simpel. Petugas mengecek kelayakan kondisi kendaraan untuk luar negeri, mengecek modifikasi apakah aman, dan tentu saja melakukan pengecekan apakah nomor mesin dan nomor sasis sesuai dengan dokumen yang diajukan dalam karne. Jadi ternyata bukan cuma yang nomor mesin segala macam ya, tapi kondisi fisik mobil Dicek.
dicek juga ya? Iya, Kelayakannya semuanya ya Mbak Patricia. Betul, Ya. betul. Oke. Nah, Jadi mobil harus dilihat sesuai nggak Sesuai sama STNK STNK, dan betul. sebagai Iya, rangka, iya, betul. terus dan lain-lainnya lah. Kayak kalau yang lainnya standar kayak kita lihat dari perlengkapan tuh pasti pemilik Oke. mobil sudah memikirkannya. Tapi yang paling penting adalah identitas mobil tersebut. oke. Nah, berarti sekarang saya tinggal nunggu dikabarin aja atau gimana? Ya, Apa sih? betul. Jadi untuk pembuatan CPD ini prosedurnya adalah 14 hari kerja atau Oke. kurang dari itu. Setelah kita mengecek semua, kemudian melakukan pembayaran, ada yang namanya proses cetak. Oke. Proses cetak buku. Setelah proses cetak, kita akan minta approval dari Sekjen Bendahara dan kemudian terakhir adalah Ketua Umum. Oh. Baru kita serahkan ke CPD holder seperti itu. Jadi Oke. sampai ke ketum ya terakhir Betul, ya. ketum. Oke. Kalau gitu berarti nanti dihubungin via apa, email, WhatsApp atau WhatsApp bisa. Oh, WhatsApp ya. Nah, kalau misalkan ngurusnya di Surabaya gitu, nanti ngambilnya di Surabaya juga. Nggak perlu juga, kita bisa kirimkan ke semua di seluruh Indonesia bisa kirim. Oh, kalau mobil di luar negeri juga bisa dikirim ke sana, berarti. Kalau di luar- perpanjangan gitu kan? Oh, kalau Udah habis di kertasnya nih. Ya, kalau perpanjangan ada beberapa tahapan juga yang belum dijelaskan di sini sih. Oh, Cuma, oke. pada dasarnya sih mobil bisa ada di sana, kita perpanjang sih bisa. Oh, jadi nggak perlu nunggu mobilnya balik ke sini. Nggak perlu. Yang penting komunikasi secara resmi, Iya. baik melalui per telepon, WA call ataupun untuk Email, verifikasi mungkin Zoom Meet dan sebagainya oke. bisa. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima Ya. kasih Bapak. Thank you bro. Sampai jumpa lagi. Thank you. Mudah-mudahan lancar prosesnya ya. Mbak, makasih Mbak. Thank you. Thank you. Semoga lancar. Nih, jadi itu aja vlog kita kali ini buat teman-teman. Bisa langsung kontak ini aja kalau misalkan pengen bikin karnet juga. Ini kita kasih kontaknya di sini. Yang buat mau overland ya. Semoga cita-cita tercapai. Iya dong. Iya benar Pak. Ya, bye-bye. Jadi seperti itulah cara mengurus CPD Karne. Terima kasih Ikatan Motor Indonesia yang telah membantu kami dalam kepengurusan CPD Karne yang memudahkan tim 1 Million Journey menjelajahi luar negeri menggunakan mobil dari Indonesia.